prosesnya tuh berapa lama sih dari setelah lulus sampai akhirnya Mas Arsy tuh mendapatkan pekerjaan ini? Kalau estimasi ya, itu sekitar 2 bulan sih. Kira-kira dapat informasinya tuh dari mana nih, Mas? Saat saya lulus sidang ya, otomatis saya cari di website, ya kan. Pertama itu nggak tahu tuh apa sih itu Wintech, ya kan. Karena tulisannya Wintech, nggak tahu itu tuh perusahaan AOP ya, atau divisinya AOP, ya kan. Saya di website cari, cuman pamfletnya itu tahun 2019 apa 2023, lama. Iya, cuman di saat Arsy daftar, atau saya daftar itu, ada link atau emailnya HRD. Saya apply lewat HRD, Wintech, karena saya kirim beberapa persyaratan, seperti biasalah kalau persyaratan kerja, mungkin ada beberapa persyaratan ya. Setelah itu saya dikonfirmasi lewat email untuk melakukan interview. Halo Sobat BKK Bisa, kembali lagi bersama aku Berliana Dini Prastiani di acara Ngulik Bareng. Hari ini kita kedatangan tamu spesial banget, salah satu mahasiswa lulusan dari universitas yang ada di Semarang yang biasa dikenal sebagai Undip. Nah, saat ini beliau sedang bekerja di salah satu perusahaan ternama yang berada di Kota Karawang. Nah, kira-kira gimana sih proses beliau mendapatkan pekerjaan bonafit yang ada di Karawang? Jadi kita mungkin bisa langsung aja ulik kehidupan di beliau dan kita langsung sapa aja. Selamat sore Mas Arsy. Selamat sore, Indra. Oke, nah sebelumnya nih Mas Arsy, aku mau ngucapin banyak terima kasih. Terima kasih banyak intinya buat BKK Bisa ya. Iya, karena Mas Arsy sudah bersedia untuk hadir di acara podcast kami hari ini. Oke, nah mungkin sebelumnya Mas Arsy boleh nih untuk berkenalan dulu sama sahabat BKK semuanya. Oke, halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Arsy Renopal, bisa dipanggil Arsy. Sekarang bekerja di salah satu perusahaan swasta, yaitu Astra Autopat di divisi Wintech atau Workshop for Industrial Equipment yang berada di kawasan Kim. Oke, nah beliau sekarang sedang sudah bekerja ya. Nah, ya, kira-kira boleh tahu nggak sih Mas, nanti kan kita bakal ngulik nih tentang kehidupan Mas Arsy ya. Betul. Nah, kan sekarang sudah bekerja ya. Kira-kira prosesnya tuh berapa lama sih dari setelah lulus sampai akhirnya Mas Arsy tuh mendapatkan pekerjaan ini? Kalau estimasi ya, itu sekitar 2 bulan sih. 2 bulan, bentar 2 bulan. Oh, itu cepet banget ya? Iya, cepet banget, betul. Oke, nah kira-kira dapat informasinya tuh dari mana nih Mas? Nah, sebenarnya gini, saat saya lulus sidang ya, otomatis saya cari di website, ya kan. Pertama itu nggak tahu tuh apa sih itu Wintech, ya kan. Karena tulisannya Wintech, nggak tahu itu tuh perusahaan AOP ya, atau divisinya AOP, ya kan. Saya di website cari, cuman pamfletnya itu tahun 2019 apa 2023, lama. Iya, cuman di saat Arsy daftar, atau saya daftar itu, ada link atau emailnya HRD. Saya apply lewat HRD, Wintech, karena saya kirim beberapa persyaratan, seperti biasalah kalau persyaratan kerja, mungkin ada beberapa persyaratan ya. Setelah itu saya dikonfirmasi lewat email untuk melakukan interview. Nah, yang uniknya di AOP sendiri, yang pertama itu bukan pemberkasan data. Ini data diproses oleh Wintech atau oleh perusahaan, langsung masuk ke tahap interview. Interview HR, HRD, interview user, lanjut MCU, kemudian offering letter. Betul. Dan terakhir psikotes. Oh, terakhir psikotes. Ya? Betul. Biasanya kan kalau di perusahaan umumnya tuh psikotes dulu, interview, kemudian medical check. Betul. Oke, terus gimana tuh Mas? Awalnya tuh kaget ya kan, karena ya setahu saya kan kalau kita ngelamar kerja, biasanya kan namanya psikotes itu di awal, dan interview HRD dan user itu terakhir. Tapi ini kebalik. Ya, jadi yang pertama itu interview HRD, lanjut user, kemudian offering letter, yang terakhir itu psikotes. Ya, setelah psikotes diinfokan tanggal 4 Desember itu untuk masuk di Astra Autopat di divisi Wintech yang bertepat di Bogor. Sebelum di Karawang ya, di Bogor, berarti di Bogor gitu. Nah, itu kan berarti pas proses dari interview terus ke medical check up itu ada jeda waktunya nggak sih? Jeda waktunya ada. Berapa tuh? 1 minggu. 1 minggu? Betul, jeda waktunya. 1 minggu? 1 minggu. Cepet itu pengumumannya lewat apa? Email kah atau telepon, WhatsApp? Lewat email dan WhatsApp. Betul. WhatsApp langsung AOP ya, AOP karir gitu. Oke, nah kalau untuk psikotesnya sendiri nih Mas, itu jaraknya juga 1 minggu sama atau beda?
10 hari jaraknya. 10 hari. Betul, 10 hari jaraknya itu. Oh, oke. Ya. Nah, pasti kan sahabat BKK juga pengen ya Mas, apalagi betul. perusahaan Astra Betul, gitu kan. betul, 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 Gimana betul. sih pengen tembus nih Min biar supaya bisa bekerja Oke. di Astra gitu. Nah, kira-kira dari soalnya sendiri nih Mas Arsi, pas psikotes itu menurut Mas Arsi susah atau enggak nih? Sebenarnya untuk psikotes sendiri sih sama sih kayak psikotes pada umumnya ya. Cuman mungkin kalau di Astra sendiri itu ada psikotes yang mengenai tes Kraepelin mungkin ya. Kraepelinnya berbeda mungkin ya. Itu sih mungkin. Bedanya apa tuh? Bedanya mungkin lebih banyak soalnya ya Kraepelin ya. Tapi ini bentuk bukan Kraepelin yang kita terus tapi langsung di website. Kita ngisi Kraepelin di website, bukan dengan Di tulis tangan. kertas. Bukan. Berarti biasanya kan kalau di umumnya kan kayak banyak nih kita kasih satu Betul. lembar gitu kan. Betul, betul. Kita ngerjain satu-satu. Betul, betul, Terus di betul. waktu itu enggak. Enggak. Terus itu gimana di website tuh? Itu di website. Jadi kerjainnya itu nggak di waktu, cuman untuk waktu estimasi psikotes itu dari awal sampai akhir itu 1,5 jam. 1 jam. Betul. Jadi kan ada poin-poin ya. Misal tes Kraepelin itu nggak di waktu, sedangkan tes yang lain itu di waktu. Waktu sekitar 20 menit sampai 15 menit sih itu. Itu berapa soal? Soalnya itu per sub itu ada yang 10 soal, ada yang 15 soal. Betul. Oke. Itu pilihan ganda kah atau mungkin isai gitu? Pilihan ganda semua. Pilihan ganda Full semua. pilihan ganda Full. semua. Betul. Oh, Ya berarti cuma 2. Ada kayak TIU gitu nggak? Tiu nggak ada. Nggak ada, berarti cuma 2. Betul. Matematika dasar? Matematika dasar, Kraepelin, Kraepelin. terus gambar, yang mencontohkan gambar, sama sinonim dan antonim. Oh, Seperti oke. itu ya dasarnya. Oke ya, wah keren ya. Berarti rezekinya bagus ya ikutnya ya Mas? Alhamdulillah banget, terima kasih banget itu, luar biasa. Nah kan Mas Arsi udah bekerja nih Mas, nah betul. boleh tahu nggak sih kayak awal mulanya kenapa akhirnya mutusin kayak Mas Arsi kan orang Karawang gitu ya, terus mutusin untuk hijrah gitu ke Semarang, Iya, untuk betul. kuliah di sana, terus akhirnya betul. masuk ke Undip, itu prosesnya gimana nih? Apalagi kayak Undip itu kan salah satu universitas ternama juga gitu ya. Iya, betul di Semarang, di Jawa Tengah. Boleh nggak diceritain? Sebenarnya kalau diceritain tuh gini, dari kecil, dari lahir itu di Karawang, kalau mungkin Mbak mungkin belum tahu ya, itu saya Karawang tuh numpang lahir. Oke. Jadi lahir di Karawang, baru 3 hari, orang tua itu kerja di perusahaan juga. Ibu kerja di Jakarta, ayah di Cikarang. Oke. Karena nggak ada yang ngurus ya namanya baru lahir lah, orang tua sibuk, akhirnya diurus sama nenek di Tasik. Oke. Dan pindah lagi ke Karawang itu SMP kelas 1 Bisa bawah itu. sama SMK, ya kan? Nah setelah itu saya belum ada pikiran buat kuliah di Undip, ya kan? Ini SMK kacamatanya adalah industri. Ya kan, nggak mungkin anak SMK tiba-tiba kuliah nggak, karena dia basicnya kan 70% praktek, 30% teori, Betul. kebanyakan ya. Kalau mungkin kita belajar ya, cuman orang tua punya prinsip, ibu dan ayah, kalau kamu sampai lulusan SMK aja, kamu itu ilmu nggak dapet. Ibaratnya kayak kacang, ya kan? Ada kulitnya, ada isinya. SMK itu semasa sekolah, SMA atau SMK itu baru kulitnya aja, gitu. Belum ke dalam isinya, gitu. Nah, akhirnya dari sana berpikir nih, ya kan, mau kuliah di mana sih? Saya juga bingung kan, karena anak SMK, notabene ya udah lulus SMK, Bekerja. kerja aja deh, ya kan, udah pasti ya kan, apa di depan mata kan, ada AHM, ada ADM, Toyota, itu kan apa ya, perusahaan dream semua orang ya kan. Cuman orang tua berpikir, kamu kuliah di mana? Ya terserah kamu kuliah di mana, ya kan. Intinya kamu kuliah di PTN, ternama dan favorit. Saya bingung dong di mana. Akhirnya saya daftar itu SNPTN dari SMK. Itu di UPI, Teknik Elektro. Itu pilihan pertama ya. Pilihan keduanya itu di UPI juga sama, yaitu pendidikan elektro. Tapi belum rezekinya. Lanjut lagi ikut SBMPTN, daftar di Ubrau, belum rezekinya juga. Kemudian saya daftar PMDK, yaitu di Polman, Politeknik Manufaktur Bandung, atau sebutnya Swiss ITB, ya kan, PMS ITB. Itu gagal di tes fisik. Nah, di Polman itu ada 3 tes tahapan atau 3 tahapan ya. Yang pertama itu interview, TKD, dan fisik lari, ya kan. Saya itu gagal di lari, ya kan. Gagal kenapa? Karena banyak yang daftar satu atlet lari semua. Udah lah, ya pasti basicnya saya bukan atlet ya. Ya mungkin ya kalau olahraga ya apa adanya lah mungkin ya. Sedangkan saya harus bersaing dengan atlet lari. Ya otomatis jauh banget tuh ranknya ya kan. Akhirnya ya udah saya daftar di lain lagi. Saya dapat temen tiba-tiba telepon saya malam-malam,
saat emang saya pasti lagi sedih juga sih. Nangis ya kan, nangis karena emang gagal ya kan. Itu Polman itu salah satu PTN ya, bukan PTN, lebih ke Politeknik ya, ternama juga ya, punya ITB lah pastinya. Siapa sih yang nggak mau masuk ITB tapi Politekniknya, bukan ITB-nya. Teman saya call, ada nih di Undip sekolah vokasi. Nah saya bingung, apa itu vokasi ya kan? Vokasi itu, ya itu nanti kamu kayak SMK, 70% itu kamu praktek, 30% itu kamu teori. SMK dong, SMK gimana? Di Jawa Tengah, jauh juga ya, jauh, tapi nggak apa-apa kalau kamu mau ngerantau, kamu cari suasana yang baru, ambil, ya kan? Daftar lewat mana? Ada namanya jalur PSSB, penerimaan seleksi siswa berpotensi. Jadi bisa bilang itu SNPTN, tapi yang sekolah vokasi. Tuh. Akhirnya saya dapat di vokasi Undip D4-nya, yaitu di jurusan TRO, Teknologi Rekayasa Otomasi. Tapi sebelumnya saya dapat juga di UGM D3. Terus? Nah, sebenarnya bimbang juga sebenarnya, Mbak ya. Ada dua pilihan, keterima di UGM, keterima di Undip. Ini kan salah satu kampus ternama ya kan. Undip bagus, UGM bagus. Kenapa saya milih Undip? Karena di UGM itu masih ada D3, belum ada D4. Betul, gitu. Jadi akhirnya udah saya ngambil vokasinya Undip D4, yaitu jurusannya Teknologi Rekayasa Otomasi. Itu emang jurusan baru sih, baru 2 angkatan. Ini sekarang udah 3 angkatan seperti itu. Berarti sebenarnya perjalanannya juga lumayan rumit ya? Rumit banget. Mulai dari gagal masuk di beberapa universitas. Betul. Akhirnya berjuang nih, tetap masuk ke universitas yang PTN juga. Terus bagus sesuai dengan permintaan orang tua ya, Mas Arsi. Betul. Nah, itu kenapa akhirnya Mas Arsi mengambil jurusan tersebut? Kenapa ngambil tersebut? Sebenarnya ada fakta menariknya ya. Betul. Kan kita kalau bicara tentang 4.0 ya, industri 4.0 hampir semua udah menggunakan full otomasi. Yang udah, maksudnya itu dalam artian udah nggak ada campur tangan manpower lah, ya kan, langsung full otomatis ya kan. Saya lihat di belakang saya adalah TRO. Apa sih TRO? Sama bingung kan, awam. Teknologi Rekayasa Otomasi. Apa sih itu otomasi? Saya pikir secara dasarnya adalah kalau kita jalan ke mall ya, ada pintu otomatis. Oh, itu otomasi, ya kan? Kenapa sih bisa otomasi? Karena ada sensornya, ngedeteksi di saat ada objek atau benda, pintu tersebut buka dong. Oh, berarti ini otomatis. Itu mulai dari sana tertantang. Oh, ternyata ini jurusan otomasi. Dan emang waktu SMA kan saya ngambil teknik elektro juga ya. 11-12 lah dengan otomasi gitu. Jadi udah nggak kaget lagi sebenarnya gitu. Gitu. Wah, keren ya. Iya. Nah, kira-kira lulus dari kampus berarti tahun berapa nih? Tahun 2023. 2023 bulan? Bulannya September. 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 Nah, itu kan berarti Mas Arsi hijrah ya, ke Semarang gitu kan. Terus hidup pasti di sana sendiri gitu kan. Nah, gimana sih proses Mas Arsi ngejalaninnya, mulai dari harus kuliah, terus harus hidup sendiri, jauh dari orang tua kan pastinya. Itu gimana perasaan Mas Arsi sebagai anak rantau berarti nih? Oh, anak rantau. Pertama tuh gini. Awalnya bahagia ya, bebas ya kan, namanya anak laki-laki ya kan, kalau nggak ngerantau bukan laki-laki lah. Mungkin istilah mungkin beberapa orang bilang gitu ya kan. Tapi aktualnya setelah nyampe di Semarang, itu sempet nangis sih, kayak aduh jauh dari orang tua ya kan. Yang biasanya kan kalau Sabtu Minggu itu weekend tuh bisa ngumpul, ini enggak. Senin sampai Jumat saya kuliah, Sabtu Minggu ya udah diem stay di kos. Ya, cuman ada yang menariknya. Kumpul sama temen-temen kos itu sama-sama adu nasib, ya kan. Sama saya juga tinggal merantau ya kan. Mungkin kalau saya deket ya, mungkin Jawa Tengah, Jawa Barat, Tengah lah. Ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, gitu kan, jauh effort-nya tuh luar biasa gitu kan. Mungkin kalau saya Sabtu Minggu secara kasaran bisa pulang deh. Tapi kalau teman saya yang Papua, Kalimantan, apa Sabtu Minggu bisa pulang? Nggak mungkin. Butuh yang namanya transportasi ya kan, butuh jauh-jauh hari, butuh spare juga, seperti itu sih gitu. Harganya juga kan pasti nggak. Betul, harganya mahal banget. Papua ke Kalimantan. Betul. Luar biasa banget. Betul. Nah, kita next ya Mas, ngomongin ke ini nih, perusahaan atau yang sekarang sering dibilang sedang berkembangnya nih 4.0. Pendapat Mas Arsi sendiri tentang hal terbaru itu gimana sih Mas? Oke, ini 4.0 ya. Sebenarnya saya jelasin Wintech ya kan. Wintech adalah workshop for equipment industrial, di mana salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang memecahkan solusi 4.0. Jadi kita tuh bergerak di 4 lini: SPM,
automation robotik, technical training, dan smart factory. Nah, smart factory ini poin keempat atau lini keempat ini itu proses di company baru atau lini baru 2016 sampai 2017 ya, dia itu menjawab solusi-solusi atau permasalahan 4.0 seperti itu. Jadi menurut saya 4.0 itu ya mau nggak mau, suka nggak suka ya harus kita ikutin. Betul. Kalau semisalnya kita nggak mau ikutin, ya kita kalah dengan zaman. Betul. Dan perusahaan nganggap 4.0 itu adalah suatu keuntungan. Untuk perusahaan keuntungan, tapi untuk kita manpower sebagai orang yang bekerja lapangan atau itu sangat merugikan, betul kan? Mengurangi pekerjaan, ya kan? Sekarang lapangan pekerjaan semakin kecil, ya kan? Karena kenapa? Cost yang dilakukan oleh perusahaan itu nggak bakal besar. Kalau mesin, kita ambil contoh ya robot ya, satu robot bisa menggantikan berapa manpower sih? Ya kan? Kita ambil contoh estimasi satu robot bisa menghilangkan atau yang mengurangi 2 manpower, ya kan? Kalau rusak mesin atau robot, ya udah itu aja, ya kan? Kalau manpower, kalau orang atau SDM di saat sakit kan perusahaan harus ngeluarin cost, ya kan, betul kan? Dan nggak mungkin dong di saat dia sakit tiba-tiba nggak ada penggantian, butuh waktu juga. Kalau robot kita teaching ulang, kita program ulang, hari itu juga masih bisa jalan gitu, kecuali dengan manpower. Seperti itu sih. Nah itu salah satunya ya, yang memang banyak banget ya Mas perbincangan tentang itu. Nah salah satunya juga ada nih Mas yang pernah ada berita bahwa dengan adanya pergerakan 4.0 ini juga kan salah satunya operator aja harus udah D3 gitu kan. Nah menurut Mas Arsy gimana nih? Menurut saya ada 2 poin sih sebenarnya, negatif dan positif ya. Positifnya adalah emang betul sekarang mesin-mesin di perusahaan udah canggih, dan ada beberapa perusahaan nggak akan saya sebutkan itu udah nggak ada namanya operator, udah full namanya otomasi dan robotik atau automation gitu. Negatifnya ia mengurangi lapangan pekerjaan, ya kan, tapi itu balik lagi kan ada 2 sisi, perusahaan menguntungkan dan kita yang merasa dirugikan. Itu intinya kalau menurut saya untuk generasi muda ya lebih banyak untuk kita cari tahu tentang apa itu industri 4.0. Ada yang menerima dan ada yang tidak menerima, ya kan, betul sih. Itu sih menurut saya ya. Jadi kayak salah satunya itu juga cost saving juga ya buat perusahaan. Betul. Next nih. Kan sekarang Mas Arsy di PT Astra Auto Park ya. Betul. Banyak nih, kadang banyak anak-anak yang masih bingung apa sih perusahaan Astra, ada Astra Group, itu kan beda kayak apa sih? Betul. Perbedaannya tuh apa sih Mas dengan perusahaan Astra yang sekarang Mas Arsy tempatin sama Astra-Astra yang lain? Kita bicara flashback ya tentang apply. Waktu saya apply, saya kan masuk Wintech ya. Saya juga nggak tahu Wintech itu apa, ya kan. Setelah saya masuk, ternyata ada AOP, ya kan. Di seragam saya tuh tulisan sih kecil di kiri berarti Wintech, di sininya AOP. Saya baru tahu oh ternyata Wintech itu bagian dari AOP, ya kan. Dan saya juga nggak tahu kalau Wintech itu bagian dari AOP dan AOP punya beberapa divisi. Ya kan mungkin orang gini awamnya. AI, Astra Internasional, di bawahnya AOP, ya kan, di bawah AOP mungkin AFCO yang lain atau anak perusahaannya. Mungkin kalau orang BKK bisa, mungkin teman-teman ya, AHM, ya kan, contohnya Toyota, ADM, PACO, CBI, IGP, dan lain sebagainya. Tapi di Astra Auto Parts itu ada 4 lini atau 4 divisi, ya kan. Sebenarnya kalau kita cerita ya, AOP itu ada 2 lini. Yang pertama itu manufaktur, yang kedua itu trading. Jadi AOP itu memproduksi dan menjual, balance dong tujuannya, ya kan. Menjualnya ada yang maksudnya tuh nasional maupun internasional, di dalam dan di luar, ya kan. Nah, di AOP sendiri itu ada 4 divisi. Yang pertama itu ada Nusa Metal, ya kan. Yang kedua itu ada EDC, yang ketiga itu ada Wintech, dan yang terakhir itu ada Adiwira Plastik. Oke, itu ada banyak ya divisinya kan. Saya juga baru tahu nih Mbak ya, AOP itu punya divisi, ya kan. Kalau saya jelaskan mungkin secara singkat ya. Nusa Metal, pasti otomatis ya namanya metal. Berarti dia tuh salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan bodi motor ya. Kita ambil contoh CVT, blok mesin, knalpot itu kan bahannya metal ya, itu contohnya ya. Mungkin lanjut ke Adiwira Plastik, itu kan namanya plastik ya, berarti kan kayak dashboard motor atau mobil, spionnya, covernya, ya kan, bodinya itu kan plastik, itu dari Adiwira Plastik. Nah, sedangkan Wintech dan EDC ini banyak perdebatan karena sama sebenarnya gitu. Gini, kalau Wintech sendiri kan saya bilang workshop industrial for equipment. Kalau EDC Engineering Development Center. Kita ambil contoh kayak misalnya Mbak nih pengen bikin donat.
kan donat tuh nggak mungkin dong ada bentuknya lingkaran, pasti ada macam-macam ya, ada yang lingkaran atau bulat, ada yang segitiga, ada yang kotak. Itu kan ada cetakannya, ada mold, ada dice. Nah, itu yang dibuat tuh adalah EDC, Engineering Development Center. Dia itu yang mendevelop tempatnya atau wadahnya, gitu. Nah, sedangkan Wintech itu proses bahan bakunya, betul. Misalnya yang awalnya bahan bakunya harus manual ya, pakai orang dituangin, kita nggak perlu. Kita tinggal ada conveyor atau pipa yang dari tabung atau tempat makanan ya, maksudnya atau bahan bakunya langsung ke tempat pemprosesannya seperti itu. Jadi sebenarnya 11-12 gitu, antara Wintech dan DC itu. Gitu. Cuman memang masih berhubungan ya pastinya. Betul. Wah, ribet ya sebenarnya ya. Ribet banget, banyak banget ya kan. Ternyata tuh banyak, jadi iya, betul. Karena terkadang tuh ya yang mungkin yang belum tahu ya Mas, terkadang Astra ya udah perusahaan Astra hanya satu Astra Group aja. Betul. Padahal sebenarnya tuh anak perusahaannya sangat banyak ya kan, banyak ada banget. Astra Menara juga kan ya. Betul, Astra Menara ada ya kan, Astra World juga ada, banyak itu pokoknya. Oke, next nih Mas. Yeah. Nah, kenapa akhirnya Mas Arsy tuh memutuskan untuk kerja di Karawang lagi? Kalau pertanyaan ini sebenarnya emang saya nggak mau di Karawang sebenarnya, pengen merantau, ya kan? Karena ya lahir di Karawang, parah yang namanya itu merasakan Karawang, saya pengen merasakan suasana yang baru, hal yang baru gitu kan. Pengennya tuh jauh di luar Karawang, entah itu di Bekasi, entah itu di Cikarang atau di Bogor, ya kan? Waktu penempatan pertama kali saya dapat di Astra Otopat itu di divisi Wintech, itu di Bogor saya senang, karena saya ngerantau lagi. Oh, saya belum pernah ke Bogor, dapat perusahaan di Bogor, oh enak dong, kita bisa bisa merantau gitu. Dan teman juga kan, kita bisa merantau bareng nih Arsy, betul. Teman saya juga sama, dia di Bogor cuma bukan di Astra Otopat, tapi di perusahaan lain, sama-sama di Bogor juga gitu. Jadi ada temennya, ya kan, kita merantau lagi nih di ini. Cuman rezeki berkata lain ya, teman saya stay di Bogor, saya dipindahin ke Karawang. Mau nggak mau, ya udah nggak apa-apa, pulang lagi ke Karawang, kampung halaman ya kan, pulang lagi ke halaman, iya gitu sih. Oke, nah tapi boleh nggak sih Mas kayak itu kan maksudnya Mas Arsy berarti lebih suka ngerantau gitu ya dibanding di kota kelahiran. Iya betul. Ada nggak sih alasan yang pastinya gitu kayak mungkin di Karawang itu panas atau memang pengen mencari pengalaman yang lebih luas lagi atau mungkin relasi yang lebih luas lagi gitu? Poin yang terakhir sebenarnya relasi ya kan sama suasana. Betul. Tapi lebih poin pentingnya adalah relasi sebenarnya gitu kan. Kalau kita stay di Karawang, udah tahu dong, notabene-nya orang industri semua. Tapi kalau di luar Karawang kan banyak ya kan, ada yang dia bekerja mungkin di industri, ada yang di pemerintahan, atau mungkin pembisnis gitu. Jadi saya pengen cari yang suasana yang baru gitu. Kalau Karawang kan orang berpikir adalah Karawang adalah kota industri. Ya udah berarti notabene-nya orang industri gitu. Saya nggak mau, jadi nggak mau stay di satu tempat atau titik, pengen ke yang lain gitu, mencari suasana baru gitu. Kalau udah bosen ya pulang lagi ke Karawang, ya udah itu aja seperti itu. Ya. Bagus sih ya. Iya betul. Jadi salah satunya juga menambah relasi, kita juga tahu suasana, terus kita tahu kota-kota mana aja sih yang memang kayak ini kotanya bagus loh, suasananya seru gitu. Anak muda banget itu sebenarnya. Betul, anak muda banget. Oke. Next nih Mas nih, kan masuk Astra gitu kan, udah pasti Astra itu bukan hal yang mudah gitu kan. Iya. Ada nggak sih yang Mas Arsy itu berpikir, oh aku bisa masuk Astra karena mungkin dari pengalamannya atau mungkin dari skill yang mungkin Mas Arsy miliki? Ada nggak yang ngeyakinin Mas Arsy, oh karena ini loh bisa masuk Astra gitu? Sebenarnya poin utamanya adalah yang penting keberanian dulu, ya kan, keberanian mengambil resiko, ya kan. Banyak mungkin beberapa orang ya, kayak kita misalnya mau apply di perusahaan A yang bonafit, tapi itu ragu-ragu dengan kompetensi kita ya. Kadang gini, ada orang yang mau ngelamar kerja, dia udah pede nih, oh saya udah datang ke tempat kerjaan udah pede nih, ternyata dia tuh ragu-ragu di sini tuh, itu nggak boleh sebenarnya. Coba aja dulu ya kan, harus berani dulu gitu kan. Kalau kita nggak mau berani, ya udah mending nggak usah, gerak diem aja gitu kan. Apalagi masih anak muda ya kan, banyak pengalaman yang harus kita hadapi ya. Selagi depan ada kesempatan gas ya kan. Kalau saya prinsip itu sih, ada kesempatan di depan gas ya kan, dimanapun itu. Dan nggak harus di Astra ya, masih banyak kok perusahaan bonafit di luar sana gitu, gitu sih. Nah itu keren ya, berarti ibaratnya kayak
ketika memang ada kesempatan kenapa nggak dicoba. Betul. Terus kayak ya, Betul, yang penting betul. salah satunya adalah kita yakin sama diri Betul, kita betul, sendiri. betul, betul, betul. Oh, gue bisa loh masuk Astra. Nah, gitu. Gitu kan. Iya. Sama yang Mas Arsi bilang tadi bahwa banyak perusahaan-perusahaan bonafit gitu kan. Kadang anak muda ya yang sekarang tuh Mas, mereka tuh berpikir kayak mereka tuh pengen kerja, tapi mereka tuh milih-milih tentang perusahaan itu. Iya, betul. Menurut Mas Arsi sendiri gimana nih tentang seorang anak muda yang masih mikir-mikir harus PT Bonafit gitu? Ya, ini pertanyaan sebenarnya, sorry ya nih kalau misalnya ada yang denger ya atau mungkin lihat podcast ini ya kan, saya singgung teman saya sendiri gitu kan. Kalau cerita tuh nggak akan sebutin siapa namanya, cuma inisial ya kan. Dia itu sama lulusan di Undip juga. Dia pengen bekerja di perusahaannya Astra juga, ya kan. Tapi dia itu pesimis, kayak gue harus bisa masuk ke Astra tapi gue ragu-ragu deh, ya kan, karena kemampuan aku nggak sampai sini ya gitu. Padahal kan nggak harus di Astra doang gitu, masih bisa, maksudnya tuh masih ada perusahaan lain gitu. Tapi dia karena emang tekanan dari ya teman-teman pressure ya kan, saya teman-teman kan ada yang bekerja di anak perusahaan Astra juga, ada yang langsung di Astra Otopatnya gitu kan, kayak masa tertrigger ya kan, kok bisa sih orang ini masuk Astra, kok bisa sih orang ini masuk Astra, gue juga harus bisa dong ya kan. Cuma nggak kayak gitu, gitu kan. Ya kalau misalnya kita punya kesempatan, gas tuh gas. Cuman kita lihat kapasitas kita sampai di mana gitu. Kita tetap gas, tapi harus kita lihat potensi kita di mana gitu. Jangan sampai potensi kita nggak masuk, tapi kita tetap masuk nih di Astra itu. Jangan gitu. Masih banyak kok perusahaan lain di luar sana gitu, yang nggak orang tahu gitu. Ya kan contoh-contohnya, mungkin kalau pertama kan di Freeport, mungkin orang nggak tahu kan. Oh Freeport tuh apa ya kan? Cuma kan sekarang udah wah gitu kan, pasti ada anak buah perusahaan Freeport yang apa gitu kan. Jadi nggak harus stay di satu tempat aja gitu sih. Oke, nah itu ya teman-teman, ini juga bisa jadi motivasi ya. Ibaratnya kita tuh jangan hanya tertuju pada satu perusahaan saja yang nantinya akan membuat justru kita bisa down ya Mas, ketika kita tuh selalu gagal gitu. Jadi silakan teman-teman tuh cari pengalaman sebanyak mungkin, apalagi di usia muda itu sangat penting. Betul banget, setuju Mas, setuju. Gitu, jadi intinya tetap semangat lah ya ketika memang kalian tuh belum keterima di perusahaan yang memang kalian impikan gitu. Masih banyak perusahaan yang bisa terima kalian. Iya betul banget, setuju. Oke, next nih Mas, kita balik ke kampus. Boleh. Kampus. Nah, Mas Arsi salah satu mahasiswa yang aktif nggak nih pada saat kuliah? Aktif apa dulu nih? Organisasi atau akademiknya? Boleh dua-duanya deh. Kalau akademik bisa dibilang enggak sih, nggak terlalu aktif. Cuma kalau organisasi aktif. Aktifnya lebih suka ya bersuara. Masih bersuara bukan di luar ya, di luar maksudnya itu, tapi di tim gitu. Forum betul gitu. Salah satu organisasinya apa nih yang diikutin? Kalau kuliah itu pertama itu ikut himpunan HM, himpunan mahasiswa sepertinya Himatro ya, himpunan mahasiswa teknologi rekayasa otomasi. Itu awalnya saya masuk di staf akademik di Ristek, riset dan teknologi. Itu biasanya ngebahas atau berbincang mengenai industri 4.0 betul. Gitu. Gimana cara menghadapi industri 4.0 ke depannya seperti apa? Itu emang penting banget sebenarnya gitu ya kan. Lanjut karena kasih percayaan, saya lanjut menjadi ketua divisi. Ketua divisi di Ristek juga sama, akademik ya kan. Itu sama, lebih fokus untuk kayak menerangkan atau menjelaskan mungkin ke siswa-siswi sebenarnya, anak SMA, SMK. Oh, berarti tuh ke sekolah-sekolah tuh? Betul, tapi daring ya, online ya, online gitu. Dibarengin dengan perlombaan. Namanya aerospace. Jadi riset kayak riset lagi ya kan, itu se-Indonesia, tapi online. Jadi kita tuh ada 3 bahasan atau 3 topik yang dilombakan. Yang pertama itu mengenai LKTI, lembar karya tulis ilmiah, LKTI. Keduanya itu ada PKM, program kreatif mahasiswa. Dan yang terakhir itu, ini kan opsi dari kita ya, jurusan otomasi, yaitu lomba robotik. Itu buat robot atau gimana? Betul, buat robot. Iya, betul. Peserta itu SMA, SMK, ya kan? Seperti itu, se-Indonesia. Betul. Kemudian dilanjut, saya jadi wakil ketua Orda, organisasi daerah Karawang. Reka, namanya Rencang Karawang. Jadi, saya diamanahi oleh teman-teman, oleh tim, jadi wakil ketua Reka. Sebelumnya saya ketua koordinator
yang roadshow. Ke roadshow itu kayak kita sounding atau kita berkunjung ke SMA SMK Sekarawang. Betul, dengan tim-tim ya. Saya diamanahi jadi ketua pelaksananya, kemudian saya diangkat menjadi wakil ketua Rencang Karawang gitu. Kemudian saya lanjut staf BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Vokasi di Ristek juga. Oke, berarti banyak banget ya pengalamannya. Double lah sebenarnya. Kalau BEM itu bareng saya dengan himpunan. Jadi himpunan plus BEM juga. Jadi sebenarnya itu nggak boleh ya. Cuman karena saya punya komitmen, saya punya kepercayaan, saya bisa mengelin atau ibaratnya tuh memanage ya kan tim-timnya. Alhamdulillah saya dipercaya untuk bisa mengikuti 2 organisasi tersebut gitu. Bersamaan ya. Oke, next nih Mas. Boleh. Selain itu kan berarti pengalaman organisasi. Betul. Ya? Ada nggak sih pengalaman kayak magang kerja sebelum masuk ke perusahaan apa? Ada magang, salah satunya di Suracipta ya, di Karawang berarti ya. Di nama perusahaannya tuh Pako Group. Di Paku Aquina 2W, berarti roda 2 wheel ya kan. Itu saya magang selama 3 bulan, tapi extend dari perusahaan minta 1 bulan, jadi 4 bulan. Saya masuk di Departemen Automation and Machinery. Tuh, tapi itu full di office ya, di kantor, bukan ke lapangan gitu. Itu selama magang itu sedikit jauh banget dengan ekspektasi yang saya harapkan ya kan. Saya kuliah di otomasi, belajar tentang PLC ya kan, pneumatik, SCADA. Aktual di magang itu saya full di manajemen. Tuh, kayak membuat salah satunya mungkin nggak asing ya, mungkin teman-teman BKK bisa, mungkin tim BKK bisa mengenai TSKK ya kan, safety si robotnya, betul kan, mengenai 5R ya kan, 5S-nya kita kan dibuat ya kan. Mungkin perusahaan kan Pako aja kan punya Astra Internasional ya, punya Astra Autopart dan Triputra dia ya kan. Tapi kan bisa ada mesin baru, nggak mungkin dong ada safety-nya kan, butuh proses, butuh tahapan. Nah, saya masuklah di sana ya kan untuk membuat suatu improvement di beberapa line atau tempat ya kan. Salah satunya di line untuk pelek Honda Beat, Honda Vario seperti itu. Betul. Wah, keren ya itu. Ya. Nah, itu tuh berarti pas magang pas emang lagi kuliah atau gimana? Lagi kuliah. Jadi di kampus Undip, terutama sekolah vokasi, itu ada magang atau PKL sebetulnya ya. Tapi di kita vokasi ada 2, magang dan PKL. Praktik kerja lapangan itu kita laksanakan di AHM, HO, Head Office yang ada di Jakarta, langsung pusat. Tapi karena posisi ada permasalahan ya internal itu, jadi kita melaksanakan PKL itu secara online atau daring seperti itu. Tuh. Nah, itu pas magang langsung dari kampusnya atau memang nyari sendiri? Cari sendiri. Sebenarnya dari kampus sudah ada menyediakan ya. Ada beberapa list dari perusahaan, cuma perusahaannya itu lebih banyak di daerah Jawa Tengah. Semarang, kan Semarang Jawa Tengah ya, di Semarang Jawa Tengah. Tempatnya di Semarang bawah, karena 2 ya, Tembalang dan Semarang bawah ya, di Semarang bawahnya. Tapi saya melihat enakan di Karawang sih. Kenapa enakan Karawang? Karena emang dia kota industri, dan untuk improvement, terutama ya, namanya improvement itu yang penting banget ya setiap perusahaan. Di Karawang itu emang butuh banget sama improvement. Dan pas di Pako itu lagi butuh anak internship sebutnya ya, anak internship untuk improvement. Jadi pas saya apply, saya diterima, saya memberikan improvement ke perusahaan tersebut. Seperti itu, jadi langsung. Tuh. Iya. Oke, next. Nah, itu kan berarti organisasinya aktif. Betul. Mas Arsy juga masuk di universitas ternama juga. Terus setelah saya baca CV Mas Arsy juga IPK-nya kan lumayan gitu kan. Nah, itu kira-kira gimana sih cara membagi waktunya antara organisasi tapi IPK Mas Arsy juga tinggi. Jalan ya. Nah, waktu awal masuk kuliah itu saya punya 3 prinsip. Prinsip itu lebih ke akademik ya. Masuk kampus Bonapit, jurusan apa yang saya mau, nilai bagus. Ya kan awalnya. Tapi aktualnya beda ya. Setelah saya jalanin kuliah, kok gini terus ya, monoton. Kalau kuliah itu gini, masuk jam 7 pagi, pulang jam 8. Nanti masuk lagi jam 1 siang sampai jam 3 sore. Kan ada space tuh waktu lama kan. Masa pulang kuliah langsung ke kosan atau nongkrong gitu. Nggak ada hal yang pengen saya eksplor, pengen bermanfaat gitu. Lihatlah organisasi kan. Organisasi apa yang pas ya dengan passion saya. Himpunan kali ya.
Saya awalnya iseng-iseng, sebenarnya jujur masuk himpunan tuh iseng-iseng, diarahkan oleh kakak tingkat, dan diarahkan oleh dosen wali juga ya, dosen wali. Ini loh pentingnya organisasi ya kan. Organisasi itu bukan cuma buat kamu kuliah doang, tapi di saat kamu kerja, organisasi itu kamu pakai bagaimana cara mengelit orang, manajemen orang, problem solving itu penting banget ya kan. Karena kamu ikut organisasi, banyak masalah di organisasi itu yang harus kamu selesaikan. Dan awal saya berpikir kayak, yaudah coba-coba aja. Cuma setelah saya lulus kuliah, sekarang kerja, 3 poin yang disampaikan dosen itu yang kepake. Benar-benar bermanfaat banget, serius itu. Dan saya pikir sedikit nyesel juga ya, karena selama organisasi nggak terlalu dalam mengenai problem solving. Dan sekarang lebih diutamakan, terutama AOP ya, AOP itu lebih ke problem solving, bagaimana kita ketika suatu masalah, case, ya kan, maupun improvement atau pembaharuan dari improvement sebelumnya. Itu penting banget. Jadi organisasi memang penting banget sih, ya kan, penting banget sih. Betul. Kita juga bisa mencari ya, kayak organisasi kan nggak hanya di kampus saja. Betul sekali. Ada juga di luar. Betul. Dan ketika memang kita bisa ikut, kenapa enggak? Iya, betul. Jiwa-jiwa yang ya seperti Mas Arsi kan, jadi minatnya sangat banyak. Iya, alhamdulillah. Oke. Next nih Mas, boleh. kira-kira nih perasaan Mas Arsi nih, kita balik lagi ke perusahaan ya. Setelah Mas Arsi masuk ke perusahaan Astra, perasaan Mas Arsi gimana sih? Kesan pertama ya masuk Astra itu kaget. Kagetnya bisa masuk Astra ya kan? Saya pikir ini anak perusahaan Astra ya. Ternyata kita masuk di bagian dan salah satu keluarga besar di AOP langsung, Astra Otopat di head office-nya ya kan, secara langsung ya kan. Itu seneng dan nggak bisa diungkapin dengan kata-kata, intinya bersyukur aja gitu kan. Dan teman-teman pun nggak nyangka kamu bisa masuk di HO ya kan, di divisinya lagi ya kan. Karena teman saya pun sama, dia daftar di AOP juga, mungkin belum rezekinya ya. Tapi pas saya masuk di AOP kaget juga, ya kan. Kaget dan bingung kok bisa masuk ya kan. Kayak saya bilang intinya coba aja dulu ya kan, mumpung masih muda ya kan, ambil resiko paling sebesar-besarnya gitu. Ya ngapa enggak gitu, itu sih menurut saya. Pasti bangga ya, apalagi orang tuanya juga pasti bangga ya. Iya, betul. Oke, next nih Mas. Nah, setelah kan nanti sekarang udah bekerja ya. Betul. Apa sih keinginan Mas Arsi untuk melanjutkan pendidikan, untuk melanjutkan S2? Itu ada banget, jelas banget. Ada. Gimana tuh kira-kira kampus mana, terus ambil prodi apa? Kampusnya di ITS. Institut Teknologi 10 November di Departemen MMT, Magister Manajemen Teknologi, ya kan. Sebenarnya gini, Mbak ya. Undip itu waktu pas saya lulus, Undip itu ada namanya fast track. Fast track itu kayak percepatan. S1 S2. Dengan biaya UKT, kuliah tengah itu dengan start dengan S1. Ada, tapi ada seleksinya. Dan itu ranknya itu 6 bulan setelah wisuda. Sebenarnya itu saya tertarik ya kan, pengen lanjut S2 lagi di Undip. Siapa sih yang nggak mau ya kan? Kuliah S2, magister, tapi uang kuliah tunggal itu UKT-nya itu semester 1. Iya kan? Kan biasanya kalau orang lanjut S2 itu magister kan ya UKT-nya belasan juta, kan puluhan juta ya kan. Kalau UKT-nya S1, D4 di bawah itulah ya kan. Tapi emang posisi dilema juga karena saya udah keterima di AOP, udah kerja gitu. Sedangkan Undip itu kan bukan kampus yang bisa apa ya, bisa bekerja atau PJJ ya, pembelajaran jarak jauh itu nggak ada gitu. Jadi ya mau nggak mau harus saya mengorbankan antara saya lanjut S2 di Undip atau saya tetap kerja atau stay di AOP di Winteknya itu. Cuman kalau untuk lanjut S2 ada kemungkinan sih tahun 2026 mungkin ya. Ya mungkin untuk lanjut S2 di ITS sih. Karena ITS kemarin saya dapat ya info juga, saya searching di website itu ada PJJ, pembelajaran jarak jauh. Dan kebetulan itu saya senang karena PJJ yang saya mau itu adalah di MMT. Dan benar MMT lagi buka, iya PJJ, pembelajaran jarak jauh gitu. Oke, semoga bisa. Amin. Amin. Dan juga lancar-lancar. Amin. Oke, next nih. Ngomongin kampus atau mungkin pengalaman Mas Arsi sendiri. Iya, betul. Itu kan di CV banyak banget ya pengalaman, hobi, Iya, betul. Lomba-lomba. Apa sih hal yang paling terkesan dari hobi Mas Arsi atau pengalaman yang Mas Arsi dapat? Pengalaman atau hobi? Hobinya lebih ke olahraga sih ya. Pertama kan bikin badan kita sehat bugar ya. Yang kedua juga kan kita tahu olahraga tersebut
salah satu ya nggak semua orang mau ikut ya olahraga ya kan, apalagi olahraga bela diri kan saya ikut karate juga kan. Paling kebanyakan kalau olahraga kan kayak futsal, basket, voli itu kan umum lah ya. Kalau karate mungkin buat orang-orang tertentu yang pengen coba-coba gitu. Sama sebenarnya gini, awalnya tuh saya ikut karate karena pengen ya pertama badan sehat, fisik sehat ya. Kedua ya udah suka olahraga aja gitu. Selain karate kan saya olahraga kayak futsal ya kan, kayak badminton juga gitu. Cuman dari ketiga olahraga tersebut yang saya tekuni adalah karate. Karena sampai turun lomba gitu, lomba-lomba gitu. Itu sih. Nah itu berarti aktif nggak karatenya? Aktif ya? Sampai kuliah. Sekarang sedang off. Off itu lagi. Dari kapan tuh Mas mulai aktif? Kalau karate atau karate ya. Karate itu dari SMP kelas 1. Tapi kalau badminton dari kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Betul. Ya. Karena di sini juga pernah memenangkan beberapa lomba ya. Iya, betul. Itu sangat luar biasa banget. Iya, amin. Terima kasih banyak. Ada nggak sih pengen jadi gurunya gitu, guru karate? sempat berpikir pengen jadi seorang guru ya, cuman enggak deh, enakan jadi atlet ya, karena kan kalau jadi guru ya udah pasti fokus untuk mengajar sedangkan atlet kan fokus untuk ikut lomba, event gitu. Kalau saya lebih suka ya ikut event lomba gitu, dan lomba kan nggak monoton ya, kadang di Karawang, kadang di Jakarta, Bogor, Bekasi, gitu, Bandung. Jadi ya saya kan saya bilang sebelumnya kan saya suka merantau kan, jadi lebih ikut event aja gitu, nambah pengetahuan, wawasan, terus temen juga kan. Betul sih. Oke, nah kalau penghargaan sendiri nih Mas Arsi, apa sih yang pernah Mas Arsi dapat selama menjadi mahasiswa atau selama berpendidikan? Bidang apa, akademik apa non akademik, apa kesemuanya? Dua-duanya. Kalau akademik nggak terlalu sih ya, nggak terlalu ini banget ya kan. Cuma kalau olahraga mungkin karate ya, pernah ikut lomba kejurnas di Bandung. Ya. Itu tahun berapa? Tahun 2020 apa 2021 ya, nggak salah itu ya. Oh berarti lagi kuliah? Lagi kuliah. Itu dari kampus atau gimana? Enggak, saya sendiri. Betul, sendiri ya kan. Kebetulan kan lagi posisi libur kuliah juga kan. Kan libur kuliah lumayan waktu ya, sebulan setengah ya kan. Dan pas bertepatan libur kuliah ada event, ya saya ikut aja deh gitu. Jadi mumpung ngisi waktu kosong kan, tapi bermanfaat ya kan, bikin badan kita sehat, bugar, itu sih. Oke, ya. Itu ada lagi? Itu sih paling ya ke Jurnas, mungkin ke Jurda, itu paling ke Jurnas ke Jurda gitu, nggak terlalu sampai event-event luar, enggak sih. Saya lebih ikut olahraga karate lebih menikmati ya kan, karena memang hobi juga. Betul, hobi juga gitu. Oke. Seru sih kalau memang menjalani sesuatu betul dengan hobi, betul, setuju. Oke, next nih, kita kayaknya udah ngobrolin banyak banget. Iya, betul. Nah, ada nggak sih Mas sekali lagi nih untuk tips supaya teman-teman tuh bisa masuk Astra tuh apa sih yang harus kita persiapkan? Yang pertama itu mental. Mental, betul. Mental tuh kadang kan kita harus ada dua pilihan, diterima dan gagal atau enggak ya kan, betul, mental. Yang kedua kompetensi kita, ya kan, karena perusahaan Bonapit bukan dilihat dari IPK tinggi, itu salah sebenarnya. Dari pengalaman kita, soft skill kita, hard skill itu penting banget, ya kan. Yang ketiga itu pengalaman kerja, makanya itu penting banget itu. Sebenarnya 3 poin itu sih yang intinya kita bisa masuk perusahaan Bonapit, itu modal kita sebenarnya untuk bisa masuk ke perusahaan Bonapit, itu sih. Nah, itu ya teman-teman, tips dari Mas Arsi supaya kita bisa masuk ya, betul. Yang memang kita ingin gapai. Betul. Oke. Kita bakal ada pesan nih Mas Arsi. Mungkin selama Mas Arsi hidup ya, orang tua Mas Arsi nih, ada nggak sih yang ingin Mas Arsi sampaikan? Pesan buat orang tua ya, mungkin ya, ke ibu dan almarhum ayah. Pertama ya ucapkan terima kasih banyak ya kan, selama ini mungkin Arsi banyak ya nakalnya ya kan, banyak ngebangkangnya, banyak bilang tidak, bukan jawab bilang iya, tidak, apapun itu tidak atau nanti aja deh ya kan. Tapi sekarang Arsi rasain udah kerja di perusahaan apa yang Arsi mau, orang tua Arsi mau, intinya ucapin terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Arsi sampai sekarang belum bisa ngebalas kebaikan orang tua, terutama almarhum kan sempat berpesan ke Arsi, kamu kuliah di perusahaan Bonapit, kalau bisa kamu lanjut kuliah
S2 di Bonapit juga ya, dan perusahaan Bonapit seperti itu sih. Maksudnya kuliah di ya Bonapit, S1 S2-nya kerja di perusahaan Bonapit karena ya buat masa depan kamu gitu. Itulah ukur kamu untuk mencapai kesuksesan gitu. Itu sih dari almarhum ayah saya. Dan ibu saya pun bilang tetap semangat, jangan pernah ngeluh. Namanya pressure atau tekanan di perusahaan itu emang gede banget ya, tapi jangan pernah diambil ke hati. Tapi udah di saat ada atasan atau marah, ya udah selewat aja, biarin aja deh, nggak usah dipikirin ya kan. Betul, karena yang menentukan masa depan itu bukan atasan kamu, tapi dari kamu sendiri, dari kita sendiri ya kan. Itu sih menurut saya sih. Ya, teman-teman, itu buat orang tua Mas Arsi. Betul. Amin, amin, amin. Terus sekarang untuk tim atau sahabat BKK bisa nih Mas yang lagi nonton, yang mungkin lagi lagi nyari kerja. Betul. Suka banyak yang lalu kayak, kamu ada dapet kerja betul. Mungkin ada nih motivasi yang ingin Mas Arsi sampaikan. Motivasi sebenarnya nggak ada ya, cuman kalau saya berpesan ke teman-teman tim BKK Bisa maupun teman-teman yang lihat podcast ini, yang pertama ingat tujuan awal, planning awal apa ya kan. Planning awal misalnya kamu pengen masuk perusahaan Bonapit, ya kamu kejar. Nanti yang bilang itu modelnya ya kan, kamu kompetensi, kamu menguasai apa yang kamu kuasai, dan kamu punya pengalaman. Ya pengalaman itu bukan cuma kerja, tapi pengalaman organisasi, pengalaman sertifikasi, training, latihan, itu kan sebagai modal teman-teman untuk masuk di perusahaan Bonapit ya kan. Tetap semangat, jangan pernah mengeluh, intinya gitu ya kan. Karena rintangan yang kalian hadapi bukan cuma itu aja. Itu sebenarnya di saat kamu kerja itu rintangan awal banget ya kan. Tapi nanti kedepannya setelah kamu kerja, setelah kamu bekerja mungkin setahun 2 tahun, ada rintangan yang akan kamu hadapi lebih besar lagi ya kan. Dan rintangan sebenarnya bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Betul. Kalau kita bisa ngadapi rintangan tersebut, ya kedepannya bisa. Tapi kalau misalnya udah ada rintangan, ya udah gue pengen down aja deh, udah deh out aja atau lepas aja, jangan ya kan. Sama di saat kamu kerja, kamu dikasih job dari oleh atasan, kamu nggak bisa, kamu tanya. Jangan kamu nggak bisa, kamu ya udah diam aja, atau enggak ya udah nanti nunggu dimarahin atau itu, jangan ya kan. Selagi kamu paham, selagi kamu bisa, gas. Tapi selagi kamu nggak paham, kamu tanya ya kan. Lebih baik bertanya daripada ya malu nanti kalau misal kamu bisa nggak sih Mas? Nggak bisa ya kan. Kenapa nggak nanya dari awal gitu? Ya malu, jangan kayak gitu kan. Tujuannya kerja, apalagi kita ya sebagai karyawan baru kan, bukan cuma ngejar yang penting dapat uang gede, salary-nya masuk perusahaan Bonapit, enggak. Bagaimana cara kita belajar bertanggung jawab dalam job desk, bagaimana kita cara memanage ya kan diri kita sendiri, perusahaan, tim atau job desk yang kita kasih oleh oleh atasan gitu sih. Aku sih itu aja sih. Itu ya, jadi buat teman-teman intinya tetap semangat aja. Nah, tapi kalau untuk motivasi Mas Arsi sendiri nih, yang dari dulu mungkin Mas Arsi pegang sampai akhirnya Mas Arsi itu bisa masuk ke uni ternama, masuk ke perusahaan Bonapit. Betul. Motivasinya karena emang saya punya planning, ya punya tujuan. Yang saya bilang kan 3 itu kan, pengen masuk kampus ternama, jurusan ternama, IPK ya kan, akhirnya tercapai. Terus saya masuk pekerjaan, masuk perusahaan Bonapit sesuai dengan jurusan saya, itu pegangan buat saya ya kan. Cuman kalau untuk teman-teman semuanya, mungkin saya pengen jadi orang yang mungkin bisa bermanfaat ya buat teman-teman, dengan sharing mungkin ya. Karena gini, kalau saya cerita, mungkin saya dikit cerita ya, karena ada teman saya yang sering cerita ya kan, Arsi sampai sekarang aku belum dapat kerjaan ya kan, gimana sih cara dapat kerja, mungkin Arsi kan udah dapat kerja duluan nih, gimana caranya. Saya bilang, kamu punya tujuan dari awal, ya kamu mantepin tujuan tersebut, kamu pegang tujuan kamu apa ya kan. Misalnya gua atau aku pengen kerja di perusahaan Bonapit, perusahaan apa, sebutin. Kamu berjuangnya apa, harusnya itu yang aku bilang 3 poin itu ya kan. Skill kamu, kompetensi kamu ya kan, apapun yang kamu bisa selagi dengan passion kamu atau tujuan kamu coba ya kan. Kadang ada orang yang ya udah berjuang, tiba-tiba di saat kayak maaf dinyatakan tidak lolos, ya udah down, langsung murung, nggak mau ngobrol, tuh jangan ya kan. Itu baru 1 doang loh. Sedangkan saya tuh masuk Astra Otopat itu butuh perjuangan sebenarnya, Mbak. Saya daftar di Freeport, daftar di Akebono, daftar di Hasnaurium, daftar di Pako. Saya nggak dapat, Mbak, ya kan. Masih dibilang daftar ke Pako, padahal saya tuh magang di Pako loh, ya kan. Harusnya kan mungkin aja spesial ya kan, tapi di saat ya mungkin Allah belum berkehendak, ya kan. Ternyata rezekinya saya lebih dari itu kan, kita nggak ada yang tahu ya kan. Intinya ya berusaha aja gitu. Itu sih buat pesan teman-teman sih gitu. Intinya awal kesuksesan itu pasti ada sebuah kegagalan yang sangat betul, biasa. Itu betul. Tetap semangat buat teman-teman semua. Iya, semangat. Terus untuk jangan
hari ini ya yang Iya, telah terima kasih. disampaikan sama Mas Arsi Terima juga. kasih banyak. Itu silakan diambil baiknya, buruknya silakan dibuang. Gitu. Oke Mas Arsi, makasih ya. Ya, terima kasih banyak ya. Untuk podcast hari Oke, ini. terima kasih. Makasih Mas Arsi udah mau Sama-sama, hadir. Tapi sama-sama. sebelumnya mungkin kita bisa tutup bareng-bareng ya Mas. Oke. Oke, buat teman-teman sahabat BKK Bisa yang nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan Subscribe. channel YouTube kami Oke. BKK Bisa sekarang juga. Bye. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Selamat sore.